Baik, saya sudah mulai merekam ya, Suster. Izin, saya akan mulai merekam kegiatan kita pada hari ini, pada tanggal 14 Juni. Agenda PMO kita adalah pukul 1 sampai dengan pukul 3. Namun, sekalipun kita memulai pada pukul 1:24, tidak masalah, kita selesaikan tetap di pukul 3. Kemudian, monggo, Suster, seperti biasa, teman-teman sekalian di TK Santo Andreas, kita bisa mulai kegiatan PMO kita pada hari ini dengan memulai dengan bersyukur kepada Tuhan kita yang terkasih dan Sang Pencipta kita, tentunya supaya kegiatan kita ini berjalan dengan baik dan menghasilkan hal-hal yang baik dan pemikiran yang baik dan semangat yang baik di dalam proses pembelajaran dan proses pengembangan pendidikan di lembaga ataupun di institusi TK Santo Andreas. Terima kasih. Silakan, Suster, monggo. Siapa yang akan mendoakan hari ini? Mohon bantuannya Miss Elis, pimpin doa. Di sini ribut, Suster. Mohon maaf. Oh gitu. Selamat siang, Pak Adi. Maaf kami telat. Saya mewakili saja dulu ya, Pak Adi. Oke, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, tak henti-hentinya kami bersyukur untuk segala berkat yang kami terima hari ini. Untuk rahmat kesehatan, rahmat kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami mampu menjalani hari ini. Kami mampu melaksanakan tugas yang Kau percayakan kepada kami hari ini dengan sukacita. Pada siang hari ini juga Tuhan, bersama Pak Adi dan seluruh teman-teman di TK Santo Andreas, kami akan melanjutkan refleksi kami untuk PMO yang ke-6. Kami mohon pendampingan-Mu, ya Tuhan. Semoga Engkau memberkati Pak Adi yang dengan tulus hati memberi yang terbaik demi kemajuan semua sekolah penggerak yang didampinginya. Berilah rahmat kesehatan jiwa dan raga kepada Pak Adi, khususnya untuk pemulihan kesehatannya saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati semua obat-obatan yang dikonsumsi oleh beliau, agar beliau memperoleh rahmat, pemulihan, dan kesembuhan daripada-Mu. Engkau memberkati juga semua keluarga yang mendukung untuk proses yang saat ini sedang dijalani oleh Pak Adi. Kiranya mendatangkan berkat untuk Pak Adi dan keluarga, sehingga dalam proses pemulihan ini sakit penyakit apapun Engkau angkat dan Engkau sembuhkan dengan darah-Mu yang kudus. Kami serahkan juga Tuhan ayah Pak Adi yang juga dalam proses pemulihan. Engkau berkati orang tua kami ini Tuhan, agar di masa usia yang sudah tua beliau tetap semangat, terutama Engkau pulihkan sakit penyakit apapun yang dideritanya saat ini, sehingga ayah Pak Adi boleh mengalami kesembuhan berkat uluran tangan kasih-Mu dan berkat perawatan para medis yang sudah dilakukannya. Kami serahkan Tuhan waktu PMO ini kepada-Mu bersama teman-teman kami, para guru dari TK Santo Andreas. Kiranya waktu ini Engkau berkati para miss kami semua, agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik demi pengembangan dan kemajuan sekolah kami untuk kedepannya. Ini harapan, doa-doa kami Tuhan. Kami serahkan waktu ini kepada-Mu, karena Engkau yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat siang Pak Adi.
Selamat siang, Miss. Selamat siang, Suster. Terima kasih. Baik, selamat siang, salam bahagia bagi kita semua. Siang. Pada Suster Teresia, Kepala Sekolah TK Santo Andreas, terima kasih banyak telah mendoakan kami, dan semoga tentunya Tuhan memberikan rahmat kembali juga kepada Suster dan tentunya lingkungan kongregasi Suster dan juga teman-teman di TK Santo Andreas pada khususnya. Kita akan mulai kegiatan kita, teman-teman sekalian dari TK Santo Andreas, bahwa hari ini adalah kegiatan pendampingan PMO ke-6, yaitu pendampingan Pokja Manajemen Operasional yang ke-6 dari program Sekolah Penggerak, dan merupakan PMO yang terakhir di angkatan ketiga pada tahun yang pertama. Nah, silakan bunda-bunda semua, bunda dan suster dapat menceritakan, kita dapat diskusi gitu ya terkait apa-apa saja yang sudah terlaksana dengan baik. Jadi kita akan merefleksikan perjalanan PSP kita, mungkin yang ada di PMO 5 juga boleh gitu ya, kemarin seperti apa, kan kalau tidak salah ada beberapa yang diangkat ya oleh TK Santo Andreas gitu kan. Nah, ini bagaimana perjalanan program Sekolah Penggerak, kemudian kurikulum Merdeka di TK Santo Andreas. Nah, selain itu, apakah dari secara awal sampai akhir gitu ya, atau khusus yang kemarin diangkat gitu ya, di PMO yang kelima, ataukah saya cek terlebih dahulu sebelumnya, ataukah ada hal-hal yang ingin mau diceritakan itu seperti ini. Hal-hal yang sudah berjalan dengan baik, hal-hal yang belum berjalan dengan baik, kemudian kendala apa yang dihadapi, serta solusinya terhadap kendala tersebut. Nah, nanti saya akan langsung merangkum apa yang hasil dari diskusi kita, gitu ya. Kalau memang di instrumennya tidak diisi ya, saya akan merangkum di sana seperti apa, dan kemudian saya juga mau melihat nih TK Santo Andreas ya. Ini apa ini? Saya akan lihat dulu bulan Juni 2024. Oh, TK Santo Andreas, kita akan sama-sama ya. Nah, kemarin kan kalau tidak salah itu ada penyusunan dokumen kemitraan itu sudah selesai, dan kemudian ada peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan mandiri, ini masih di dalam proses, dan nanti bisa teman-teman sekalian menceritakan apa kendalanya dan sudah sampai mana progresnya. Saya buka dulu ya, saya bagikan layar dulu terlebih dahulu. Sebentar. Apakah terlihat, Susan? Baik, Bu. Bunda-bunda? Belum, Pak. Udah. Ya, saya buka ya. Saya akan isikan tanggal pelaksananya adalah hari ini, tanggal 14 Juni 2024. Nah, agak sulit nih ngisinya. Berapa orang yang mengikuti kegiatan kita pada hari ini, Suster? Ini sudah seharusnya semua, Pak Adi. Tapi yang masuk baru 2, Pak Adi. Nah, baik, 2 dengan Suster 3, dengan saya 4 ya? Iya. Oke. 5 dengan saya. Ya, 5 dengan saya ya.
Oke, saya tulis di sini dulu sementara 5. Silakan Suster, kira-kira siapa dari Bunda Aurel juga boleh, dari Suster juga boleh, dari Bunda Elizabeth juga boleh, dari suster-suster yang lain yang hadir juga boleh, silakan untuk menceritakan hal-hal apa yang sudah berjalan dengan baik terkait implementasi kurikulum Merdeka. Jumlah peserta kalau bertambah mohon dibantu diinfokan ya Suster ya. Siapa Adi? Ya, dan mungkin juga bisa dibantu dengan screenshot gitu ya, dengan layar, supaya bisa kita sama-sama share sebagai bagian dari dokumentasi kita pada hari ini. Oke. Ya. Silakan dari siapa yang akan bercerita apa-apa saja yang sudah terlaksana dengan baik, ada kisah indah apa di balik kurikulum Merdeka, dan ada kisah hal baik apa yang diperoleh dari kurikulum Merdeka, sekolah penggerak, dan sebagainya. Baik Pak Adi, terima kasih untuk waktunya. Yang sudah kami lakukan untuk sebulan ini di TK Santo Andreas, yang pertama untuk kurikulumnya ya, khususnya untuk ATP atau TP yang sudah kami susun itu sekarang masih dalam proses. Jadi itu kami rencanakan nanti kami matangkan di bulan ini pada tanggal 18 dengan 19 untuk kami buat sendiri yang artinya alanya TK Santo Andreas. Jadi itu akan kami susun di bulan ini. Kemudian untuk asesmen di kelas-kelas itu kami sudah laksanakan karena memang minggu ini khususnya hari ini 2 hari ini kita pembagian rapor. Jadi guru-guru itu prosesnya sudah menjalani observasi kepada setiap anak murid untuk wali kelas masing-masing gitu. Nah, hasil observasi, hasil penilaian dari si guru itu nanti kan dituangkan dalam rapor kurikulum Merdeka. Jadi saya bersama mereka para gurunya maksudnya sudah membuatnya dan saya sudah koreksi. Jadi kami sudah ngeprint semua juga rapornya itu. Hanya untuk nursery sama PG itu yang kami masih pakai K13 karena masih dalam proses juga. Jadi sudah oke itu, walaupun memang agak-agak sibuk sih saya lihat waktunya untuk guru-guru dan saya sendiri mendampingi mereka, tapi puji Tuhan sudah selesai. Maka hari ini untuk kelas nursery sama PG kita sudah pembagian raport, nanti akan dilanjutkan besok ya untuk TKA sama TKB. Baru berikutnya yang terjadi di tempat kami ya asesmen, berkaitan dengan asesmen itu kemarin saya sudah mengingatkan para guru juga untuk mengisi foto-foto berseri ataupun observasi yang lainnya. Nah, ini kendalanya memang ada yang terlaksana, ada yang tidak terlaksana. Karena memang direpotkan juga Pak untuk foto yang akan mereka masukkan di rapor itu kan harus 3 foto untuk setiap anak. Jadi untuk foto berseri ini memang masih tanda petik dalam arti belum sempurna semua lah Pak Adi untuk semua kelas. Tetapi sudah diusahakan khususnya untuk rapor yang mereka isi itu memang masing-masing anak itu 3 foto, baik untuk tipe nilai moralnya, jati diri, dan apalagi satu lagi itu untuk STEM dan profil. Ini yang terjadi saat ini memang yang lagi repot-repotnya para guru saya kemarin-kemarin itu, makanya kadang maju mundur juga waktu kami ini. Jadi enggak ya tanggal 12, rupanya hari ini ada rapat yayasan untuk
guru yang lain. Nah, jadi itu yang membuat kami nggak jadi kemarin tanggal 12. Lalu persiapan untuk pembagian rapot, ada pensil lagi, ada acara wisuda lagi. Jadi itu agak repot kemarin, repot banget. Tapi puji Tuhan lah untuk pensi sama acara wisudanya tanggal 8 kemarin sudah selesai. Jadi teman-teman saya itu benar-benar fokus untuk penilaian di kelas untuk raportnya, karena mereka harus bertanggung jawab kepada orang tua untuk tentang penilaian si anak itu sendiri selama semester 2 ini. Itu yang saya lihat ya Pak Hadi, yang terjadi di tempat kami saat ini. Oh ya, satu lagi, maka untuk yang PMM-nya itu, karena memang faktor kami kesibukannya seperti ini, di akhir tahun pelajaran ini, PMM-nya masih menunggu juga approve dari sana, verifikasi, jadi masih dalam proses lah Pak, seperti itu. Tapi paling tidak untuk acara yang benar-benar ditunggu-tunggu oleh orang tua murid, khususnya untuk pembagian raport dan bagaimana tanggung jawabnya wali kelas, itu sudah mereka lakukan dalam bulan ini Pak, dalam dalam tahun pelajaran akhir ini, untuk tahun pelajaran yang terakhir. Demikian Pak Adi dari saya, mungkin boleh ditambahkan teman-teman dari tempat saya, dari TK Santo Andreas, silakan. Sedikit penguatan dari saya, Suster, foto berseri tidak wajib dirapot ya, Suster ya, kecuali untuk rapor P5 ya. Iya, foto berserinya kami buat penilaian sendiri Pak, bukan masuk ke rapot. Iya. Untuk asesmen ya, asesmen harian, ya, betul. Benar. Nah, kalau di raport itu kan tentang kegiatannya yang berjalan kan Pak, itu penilaiannya gitu Pak. Kalau di rapor P5 baru ada foto, silahkan ya, di rapor P5-nya. Ya. Oke Pak, kasih. Miss yang lain mau nambahkan, silahkan. Sekarang Pak Adi dengan Pak Adi jadi Pak Adi 2 ya, berarti kami jadi 2, 3, 5 orang Pak. Oh, 6 Pak. Dengan Pak Adi 7. Para Miss mungkin ada mau bercerita, mau berbagi pengalaman yang kita alami di sekolah kita berkaitan dengan refleksi yang sudah saya share tadi, atau mungkin ada masukan yang beda, saya persilakan. Miss Tini, Miss Tere, Miss Aurel, Miss Lipta, Miss Eli, silakan. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Suster, selamat siang. Miss. Terima kasih bertemu kembali dengan Pak Adi melalui udara. Sedikit menambahkan dari Suster tentang yang disebutkan dan dijelaskan Suster Pak Adi, memang betul.
terutama yang kami mengenai foto berseri Pak Adi. Seperti itu. Itu mungkin masih PR kami dan sebagai tugas yang tertunda untuk kami sebagai guru, karena memang bukan tidak mau Pak Adi, tetapi memang karena kesibukan yang susul menyusul di akhir tahun ajaran Pak Adi, seperti itu. Jadi memang itu masih sebagai tugas dan PR kami masing-masing sebagai guru di Andreas Pak Adi. Kemudian kalau yang mengenai TP ATP yang disebutkan Suster Tere, sudah pelan-pelan semakin ke arah yang lebih baik Pak Adi. Ya, karena memang Suster Tere juga sebagai kepala sekolah selalu mendampingi kami khususnya untuk rapornya Pak Adi, seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Suster. Baik, siap. Terima kasih, Miss. Saya sudah bercerita yang lainnya dari saya hal berjalan dengan baik. Apa saja Santo Andreas, silahkan monggo diceritakan gitu ya, berbagi kepada kita semua pengalaman-pengalaman bunda-bunda semua tentang hal-hal yang sudah berjalan dengan baik. Miss Elis, Miss Aurel tadi sudah share foto, sudah bagi rapot bagaimana pengalamannya setelah membagi ke orang tua, atau mungkin ada hal yang menarik untuk diceritakan, silakan. Atau Miss yang lain. Atau Miss Lita? Semua di sini. Memang Pak Adi, kemarin tuh kami beruntun yang acara wisuda, kemudian 2 hari setelah itu langsung pensi. Kedua-duanya itu bersama orang tua Pak Adi dilaksanakannya. Jadi benar-benar menyiapkan, kita harus benar-benar menyiapkannya sungguh-sungguh karena bersama orang tua. Jadi di sana butuh tenaga, bagaimana kami harus sebagai tim bersama-sama bekerja sama sehingga bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi benar-benar membutuhkan tenaga. Kemudian ditutup hari ini dengan misa tahun ajaran. Misa penutupan tahun ajaran mulai dari nursery sampai SMP tadi sudah dilaksanakan. Nah, lalu sekarang dan hari ini sama besok itu yang pembagian kelanjutannya. Tapi masih ada juga tugas kami tanggal 18 sama 19 itu guru-guru harus masuk sekolah untuk melanjutkan yang tadi kami rencanakan bersama, ATP sama IKTP sesuai dengan kebutuhan anak di TK Santo Andreas, tentu sesuai dengan usianya masing-masing. Nah, itu Pak Adi yang sangat ini
Lalu hari ini memang dilaksanakan PMO, memang ada yang orang tuanya harus datangnya telat, jadi gurunya harus menunggu. Jadi kadang masuknya juga agak telat. Karena seperti ini situasi kami di TK Santo Andreas saat ini. Tapi toh dari semua kesibukan itu, saya melihat teman-teman saya berusaha membuat penilaian mereka yang terbaik untuk anak-anak didik masing-masing, kemudian itu nanti pertanggungjawabkan kepada orang tua pada saat penerimaan rapot nantinya. Nah, itu kami benar-benar merasakan. Lalu hal ini juga kami rasakan kemarin waktu acara pelepasan itu, animo dari orang tua itu, mereka kan tanya bagaimana kesannya saat anaknya sekolah di sini. Nah, masih melihat semua baik gitu, mereka terkesannya ke depannya mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang untuk kayak field trip itu ditingkatkan lagi. Kemudian harus yang sudah baik itu dipertahankan supaya semakin banyak juga murid TK Santo Andreas. Intinya hal-hal positif yang kami dapat juga dari orang tua murid. Nah, ini tentu saya melihat karena kerjasama, karena kerja keras para guru juga, dan kami bersama-sama dengan orang tua untuk maju. Paling tidak untuk kedepannya gimana sekolah kita, sekolah TK Santo Andreas semakin baik. Muridnya diharapkan semakin ada penambahan. Walaupun dalam prosesnya kita melihat banyak kesulitan atau tantangan juga, kadang dari orang tua yang menjadi simpati itu, mereka kadang harus begini, kalau bisa beginilah suster, kami mau menyekolahkan anak, tapi kadang kami kesulitan di hal ini. Akhirnya kita sama-sama saling memberi masukan yang baik, kerjasama yang baik antara orang tua dengan para guru, maka untuk saat ini puji Tuhan masih berjalan walaupun tanda petik sibuk tadi. Itu Pak Adi yang saya lihat sampai saat ini. Ya mudah-mudahan juga guru-guru saya juga mau ikut nanti untuk tanggal 22. Memang kami sudah saling bagi tugas ya, tanggal 22 giliran siapa ya. Walaupun libur harus ikut lokakarya gitu. Nah, tapi saya melihat bagaimana usaha mereka paling tidak mau terlibat kendati pun libur. Saya tahu pasti sibuk, saya tahu teman-teman saya itu butuh dengan keluarganya karena ini khusus untuk libur. Maksudnya sudah waktunya libur, tapi di tengah kesibukan mereka mau terlibat untuk acara lokakarya nantinya. Nah, itu yang hal positif yang saya melihat. Mudah-mudahan realisasi. Kira-kira begitu saya tambahkan Pak Adi. Sudah banyak saya ngomong, mungkin nanti ada tambahan lagi dari teman-teman. Demikian Pak. Kegiatan refleksi akhir tahun maksudnya ya suster ya, bukan lokakarya. Iya Pak. Ya, saya sebut memang kemarin lokakarya sih, walaupun di dalamnya ada refleksi Pak. Kan butuh biasa gitu Pak. Ya, Kasih, kegiatan refleksi akhir tahun ya. Mudah-mudahan tidak ada banyak materi, paling itu hanya LK terkait bagaimana perjalanan di kurikulum Merdeka dan di sekolah penggerak ya. Kurang lebihnya seperti PMO yang kita laksanakan pada hari ini, tetapi ada formatnya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi materi kelihatannya tidak banyak ya, bukan seperti sebelumnya kan ada materi kepemimpinan sekolah dan sebagainya. Kalau ini refleksi akhir tahun. Ya, walaupun tetap 8 JP ya. Saya tahu bahwa semuanya hendak berlibur ataupun banyak kegiatan dengan keluarga. Saya juga mungkin kita sama-sama lah, jangan maksudnya kita semua sama dalam kondisi itu gitu. Ya, coba kita akan melibatkan diri sejauh mana begitu ya terkait
dalam hal tersebut. Gitu. Nah, kemudian tadi disampaikan oleh teman-teman sekalian dan juga Suster, Ibu Hotmaida, dan menyampaikan tadi ya bahwa hal-hal yang sudah berjalan dengan baik. Yang pertama adalah terkait kurikulum. Dalam hal kurikulum merdeka, gitu kan, terkhususnya kaitannya dengan TP masih dalam proses kemudian dan akan dimatangkan pada bulan ini, yaitu pada tanggal 18-19 Juni, yang mana akan dibuat sendiri kurikulum khas TK Santo Andreas. Hal ini mengarah pada hal yang baik berkat pendampingan oleh kepala sekolah ya, tadi disampaikan demikian, ditambahkan oleh saudari kita yaitu Ibu Hotmaida menambahkan bahwa ada kekuatan pendampingan kepala sekolah dalam hal ini. Nah, yang kedua, asesmen di kelas minggu ini akan berproses. Ada yang sudah, ada yang sedang berproses. Dan guru telah melakukan observasi pada anak-anak masing-masing dan hasil tersebut akan dimasukkan di dalam rapor kurikulum merdeka. Ya, jadi ini hal yang sudah berjalan dengan baik. Kemudian foto berseri juga telah dilaksanakan dan minimal masing-masing ada 3 foto. Untuk setiap elemen pada asesmen harian. Ini pada pastinya untuk keperluan asesmen harian, bukan untuk keperluan rapor. Dan kemudian pembagian rapor akhir tahun pada hari ini juga sudah terlaksana untuk jenjang yang di bawahnya ya, playgroup dan nursery, gitu ya. Tanggal 18-19 saya tidak sebutkan lagi karena di atas sudah ada. Ini adalah hal-hal yang sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti ada masih banyak lagi yang bisa dieksplor, bisa diceritakan dan bisa ditambahkan pada refleksi hal yang sudah berjalan dengan baik di TK Andreas. Tapi kalau memang misalnya mau ada yang ditambahkan, kita selesaikan dulu di sini sebelum beranjak ke bawah. Ada lagi tidak cerita dari guru-guru yang merefleksikan hal-hal yang sudah berjalan dengan baik? Silakan. Silakan. Halo, Miss. Mungkin hal-hal yang sudah berjalan dengan baik cukup itu saja barangkali. Tidak ada lagi yang ingin dieksplor dan diinformasikan pada Siang Padi, saya mau menambahkan. Ya, silakan Bu Sakret. Baik, selama penerapan kurikulum merdeka, terutama literasi dan numerasi, saya merasakan dampak positif karena dengan adanya penempelan angka di lapangan upacara, kemudian juga penempelan huruf di ruangan kelas, akses untuk meraih angka dan juga huruf-huruf, penempelan nama anak di loker, kemudian absen mereka di loker, itu mempermudah kami para guru dan juga membuat pembelajaran pengenalan literasi dan juga numerasi lebih ramah ke anak, lebih nyaman bagi anak mempelajarinya tanpa mengetahui bahwa mereka sedang mempelajarinya. Itu pengalaman saya dengan penerapan kurikulum merdeka, anak-anak menjadi lebih nyaman dalam belajar
tanpa merasa bahwa dia sudah sedang belajar. Itu aja Pak Adi. Baik, terima kasih Miss untuk tambahan penguatannya tentang literasi dan numerasi. Kaitannya terkait simbol, kemudian terkait bukan simbol ya, terkait literasi numerasi, terkait litnum, dan alat peraganya yang dipasang di berbagai tempat di TK Andreas memudahkan anak untuk mempelajarinya dan membuat guru juga semakin mudah dalam melakukan pendekatan literasi numerasi ya, dalam pendekatan pengenalan litnum pada anak-anak. Anak-anak juga tanpa tadi sadari akhirnya bisa dan mengenal angka ataupun dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, walaupun patokannya adalah bukan berarti literasi dan numerasi itu terbatas dengan menempel simbol atau menempel angka saja, begitu ya. Literasi dan numerasi tentunya lebih luas daripada hal tersebut, begitu ya. Jadi ketika kita bercerita, kemudian meminta anak bercerita di depan kelas, kemudian meminta anak untuk menceritakan kembali, meminta anak untuk presentasi, itu juga bagian daripada literasi dan numerasi. Ya, anak-anak diajak untuk berpikir cerdas, berpikir kritis, bagaimana mereka dapat berliterasi dan bernumerasi. Jadi menggunakan hal tersebut di dalam kehidupan sehari-hari ya, melalui presentasi, melalui cerita mereka dan sebagainya, juga termasuk melalui proses kita pendekatannya di dalam proses pengajaran-pengajaran yang kita lakukan. Ya, apakah pendekatannya melalui papan wayang gitu ya, kemudian cerita, lalu mencari dongeng dan sebagainya, itu adalah bagian daripada literasi dan numerasi. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Jika tidak ada lagi yang ingin ditambahkan dari hal yang sudah berjalan dengan baik, kita geser sedikit ke bawah nih. Kita akan refleksikan hal-hal apa yang belum berjalan dengan baik. Silakan, boleh dari suster, boleh dari teman-teman sekalian. Harusnya teman-teman banyak cerita nih. Hal-hal apa yang belum berjalan dengan baik. Ya. Ayo silakan Miss. Kalau dari saya tadi yang belum berjalan itu khusus untuk bulan Juni ini komunitas untuk yang kami kan biasanya ada kumpul sekolah yang setiap hari Rabu kadang kami ada bersama-sama belajar, itu tidak berjalan dengan maksimal karena memang fokus kami untuk asesmen tahun ajaran akhir ini Pak Adi. Itu yang saya lihat. Biasanya kami ada misalnya mau belajar apa gitu, ini kenapa begini, maunya kami belajar itu. Jadi kami masih lebih fokus persiapan untuk acara pelepasan, untuk pensi, dan untuk asesmen yang dilakukan oleh kelas, khususnya yang untuk penerimaan rapot gitu Pak Adi. Itu dari saya. Mungkin teman-teman yang lain boleh tambahkan.
Jadi yang kurang maksimal ini komunitas belajar ya, Suster ya? Ya, yang biasanya kan kami ada setiap minggu ada Pak Adi, cuma kalau kita bertemu itu masih lebih pada persiapan apa lagi ya yang belum, masih lebih pada persiapan untuk acara ini loh Pak Adi, gitu. Gimana supaya bisa berjalan soalnya pensi sama apa ini wisuda itu acara pelepasan itu kan sama orang tua, jadi memang PIC-nya teman-teman yang lain benar-benar meluangkan waktunya untuk hal ini. Karena kemarin itu kita untuk pensi sendiri kami ada semacam drama kecil-kecilan, anak-anak itu berperan sebagai guru, entah sebagai apa seperti itu. Jadi memang benar-benar pendampingan yang khusus Pak Adi. Jadi waktu kami benar-benar tersita ke sana. Jadi ketika waktunya yang seharusnya kami gunakan untuk kombel, itu lebih pada nanya ke sana, ini persiapan ini sudah sejauh mana ya? Ini dramanya ini udah gimana ya? Ini sudah bagaimana? Nah, lebih pada itu persiapannya guru-gurunya, karena semua mereka harus terlibat, anak-anak harus, setiap guru harus mengajari persiapan untuk pensi dan untuk kegiatan pelepasan. Demikian Pak Adi dari saya. Mungkin teman-teman yang lain boleh menambahkan. Ya, silakan kalau ada tambahan lagi terkait hal yang belum berjalan dengan baik. Jadi dalam hal yang belum berjalan dengan baik, sementara tadi kita peroleh ada beberapa, di antaranya adalah terkait menuntaskan PR foto berseri yang menjadi pekerjaan yang sering tertunda karena pekerjaan yang susul menyusul. Ya, tadi saya sempat, saya kira foto berseri ini untuk rapor, ternyata bukan, tapi untuk keperluan asesmen harian dan asesmen khusus ya itu. Oke. Dan kemudian PMM juga tadi kalau tidak salah saya tangkap sudah dikerjakan, tapi masih menunggu proses validasi. Oke. Dan itu juga kendala karena validasi. Kemudian untuk komunitas belajar tidak berjalan dengan maksimal karena sedang fokus assessment yang dilakukan oleh wali kelas karena banyaknya kegiatan akhir tahun seperti pensi dan graduation yang perlu diatur dan disusun serta meluangkan waktu untuk hal ini. Ada lagi? Kalau tadi tidak salah, tadi ada cerita tentang P5 ya. Kenapa ya P5 ya, Suster? P5-nya kenapa ya? Itu saya ngomong ya, Pak. P5 itu kami buat yang di TK Santo Andreas itu, yang saya tahu itu apa benar apa atau aku yang salah menanggapi nggak tahu. Memang rapor P5 kemarin kita itu dia menjadi satu bagian dalam apa namanya rapotnya. Tadi Pak Adi bilang kan sempat kayaknya rapor P5 kalau bisa sendiri. Nah kalau kami kemarin rancangnya itu jadi satu kesatuan dengan CP yang 3 itu, kemudian di bawahnya itu ditambah dengan rapornya P5. Nah, contohnya ini misalnya kita kegiatan apa yang dilakukan di sekolah, kemudian anak-anak ini masuk dalam dimensi apa seperti itu. Lebih pada penjelasan itu. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan foto juga, kalau itu kegiatannya kan bersifat misalnya dilaksanakan bareng, misalnya yang hari itu kami buat tentang perayaan Hari Kartini. Nah, itu anak-anak itu memakai baju-baju adat se-Indonesia beraneka ragam. Nah, ini kita masukkan di kegiatan itu. Jadi misalnya foto-foto dia foto bersama ini dari kegiatan ini dimasukkannya itu di
bagian P5. Nah, apakah itu yang dimaksud? Tapi tadi sempat saya singgung juga. Jadi apa kami itu, rapor kami itu nanti kalau misalnya Pak Adi datang berkunjung, boleh lihat lah maksudnya itu gimana digabungkan itu gitu loh. Jadi disatuin bisa Bapak Adi nanti bisa juga. Itu alanya. Betul, Suster. Betul. Maksud saya foto berseri, maksudnya foto berserinya itu tidak dimasukkan di dalam rapot yang tadi, tetapi dimasukkan di dalam P5, ya itu sudah betul. Kalau kegiatan P5-nya sendiri yang berjalan apa, Suster? Kegiatan P5 kemarin yang sudah berjalan itu tadi perayaan Hari Kartini, hanya saat perayaan Hari Kartini yang saya ingat. Perayaan Hari Kartini ya, Suster ya. Ini ada modulnya ya, Suster ya? Kalau secara lengkap begitu kami belum, Pak. Cuma itu dilakukan bersama orang tua seperti itu, Pak Adi. Makanya berapa hari, Suster? Lebih pada kita persiapannya ya sebelumnya itu, Miss, berapa hari ya kita persiapkan kemarin ya? Untuk Hari Kartini itu. Jadi sebelumnya kami udah persiapkan, nanti di akhirnya itu bersama orang tua kemarin Pak Adi. Pas kalau nggak salah, saya lupa ingat tanggalnya. Sebelum Hari Kartini kami lakukan gitu. Karena waktu itu mau libur Pak Adi. Jadi kami lakukan sebelumnya. Tapi udah disiapkan oleh para guru bersama kami sudah sebelum-sebelumnya. Itu. Jadi Pak Adi, pertanyaan saya, kalau P5 itu misalnya kita buat itu secara lengkap dan itu memang rapornya itu sendiri ya Pak Adi, maksud saya di luar dari rapor yang kami buat selama ini kan, atau gimana itu ya sebenarnya untuk asesmen P5-nya itu sendiri Pak Adi? Baik, terkait P5 di dalam panduan yang ada bukan tersendiri dalam artian kalau dalam prakteknya maksudnya halamannya terpisah karena tersendiri ya nggak apa-apa, itu kan halaman ya, lembar halaman yang dimaksud begitu. Secara teknis kan menjadi satu kesatuan ya, secara teknis kan menjadi satu kesatuan. Kalau di dalam halamannya lalu kemudian terpisah halaman 1, halaman 2 gitu ya kan, ya itu sih silakan aja Suster, itu teknis aja. Oh gitu ya Pak Adi. Iya, teknis halaman itu. Cuma membayangkan itu Pak Adi, kalau misalnya dia, ada contohnya nggak? Saya belum Pak Adi, cuma kemarin tuh kami ada kegiatan kita langsung satuin, kegiatan ini dia masuk ke P5, cuma langsung seperti yang Pak Adi, makanya saya agak ragunya apakah rapor P5 itu dibuat tersendiri dari rapor yang sebelumnya, yang maksudnya rapor yang selama ini sudah kami buat yang ada 3 CP itu, ataukah dia di halaman berikutnya tapi di bawahnya itu rapor P5 tapi sudah secara mendetail dibuat gitu. Apakah seperti itu gitu, itu yang maka? Iya, bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Kalau teknik penyajian rapot halaman kan pada prinsipnya kembali lagi ke sekolah masing-masing ya kan. Tapi kalau isi daripada rapot terkait setiap elemen sudah kita bahas sebelumnya gitu ya, tentang bagaimana ketika kita menyampaikan apa yang sudah berjalan dengan baik, lalu mana yang belum berjalan dengan baik, lalu kita memberikan saran ya kan dalam bentuk 3 paragraf. Iya. Iya benar Pak Adi. Yang pernah Pak Adi jelasin ya waktu itu. Iya. Ada lagi, maksud saya sih pelaksanaan P5-nya itu modul ajar P5-nya ada atau tidak. Gitu. Bahkan kita bicara Hari Kartini, ada membuat modul tidak terkait P5 itu sih. Nah, secara detail itu belum. Pak Adi. Dadakan, jadi dadakan kegiatannya dijadikan kegiatan P5 gitu kan? Iya. Iya.
Cuma seharusnya memang harus ada modul ajarnya kayak yang sampai yang lalu kami semester 1 kan ada Ya, modul ajarnya yang seperti ya. pernah Pak Adi ajarkan. Hari pertama apa, lalu nanti Maksudnya apanya sebagai modul itu kan sebagai panduan supaya jangan ada yang terlewat, gitu iya. kan? Supaya proses bahwa ini selebrasi daripada bukan selebrasi ya, pelaksanaan daripada P5 itu terarah gitu ya, dari alurnya bagaimana sampai kemana, kemudian di titik ini runutannya juga jelas. Sebenarnya kan fungsinya modul itu. Nah kalau kita tidak ada modul kan Mengarahkan. akhirnya kita mereka-reka gitu kegiatannya ya, walaupun ada susunan acara. Nah kalau ada susunan acara itu kan tinggal menuangkan saja sebenarnya ke dalam modul, sama ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya nggak apa-apa suster, nanti bisa di kedepannya bisa kita lebih lengkapi lagi lah. Ya, kemarin juga di sekolah-sekolah yang lain juga ada yang merayakan Hari Kartini, tetapi modulnya belum jadi juga karena dadakan. Dadakan itu maksudnya tadinya mau bercocok tanam nggak jadi, terus kemudian dirubah jadi P5 atau peringatan Hari Kartini. Itu dijadikan P5 ya. Yang penting jangan sampai bentrokan bahwa P5-nya itu, Hari Kartininya itu ternyata adalah kegiatan intrakurikuler. Ya kan, kegiatan di dalam kelas, pembelajaran di dalam kelas, dijadikan topik memperingati hari-hari raya, tapi kemudian itu adalah pembelajaran, dan kemudian lupa bahwa P5-nya tentunya harus berbeda gitu ya. Iya, memang seharusnya benar seperti yang dulu kan pernah buat juga itu yang sampai itu kan prosesnya itu gimana, dia masuk hari keberapa, seharusnya seperti itu. Ya. Makanya udah paham sih untuk caranya karena sudah diajari itu. Cuma kedepannya yang harus menjadi catatan supaya benar-benar terarahkan. Kalau dengan itu kan kita diingatkan, ada kompasnya, harus begini, harus begini. Ya, jadi seolah-olah itu sebagai kegiatan, tapi kegiatannya ada ininya lah ya, tata cara, petunjuk, juknis ya, sama aja seperti tata cara liturgi gitu ya. Ya, Pak. Bagi kita sebenarnya hal yang mudah itu kalau sudah biasa bicara tata liturgi. Oke, apalagi yang ingin disampaikan terkait hal-hal yang berjalan dengan baik dan hal-hal yang belum berjalan dengan baik. Hal-hal yang belum berjalan dengan baik, apa ada lagi atau cukup 3 ini saja? Silakan. Ada lagi para Miss? Sudah cukup? Sepertinya cukup Pak Adi, Sir. Oke, Miss. Yang ke bawah adalah kendala yang dihadapi. Nah, ini biasanya guru-guru banyak yang bercerita nih. Silakan. Kendala kaitannya dengan kurikulum merdeka, kegiatan kurikulum merdeka, tadi yang disampaikan, silakan. Silakan, Miss. Jangan ragu-ragu. Gitu. Baik Pak Adi, Sir. Untuk kendala kurikulum merdeka ini sebenarnya di waktu Pak Adi. Jadi kadang-kadang kita ini banyak kegiatan dari dalam sekolah, kemudian masih kita lanjutkan dengan PMO, yang intinya memang waktunya yang selalu gimana ya? Kurang karena kita banyak kegiatan dari dalam dilanjutkan dengan kegiatan
dari pembelajaran kurikulum merdeka ini Pak Adi. Lebih ke waktu sih sebenarnya Pak Adi kendalanya buat kami guru-guru. Nah, plus ditambah dan bertambahnya administrasi yang harus kami buat Pak Adi. Seperti itu Pak Adi. Dari saya itu saja Pak Adi, terima kasih. Baik, buat Maida saya tambahkan di sini bahwa kendala yang dihadapi adalah waktu. Kadangkala banyak kegiatan dari dalam sekolah. Selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan sekolah penggerak. Dalam hal ini penggerak secara keseluruhan ya, bukan maksudnya program-program tertentu, secara keseluruhan. Atau pembelajaran kurikulum merdeka ini. Jadi ada kegiatan sekolah penggerak dan juga ada pembelajaran kurikulum merdeka ini. Dan selain itu, bertambahnya administrasi yang akhirnya harus dibuat. Ya, yang pada akhirnya harus dibuat. Betul ya, begitu ya? Pada akhirnya. Betul Pak Adi. Akhirnya harus dibuat, ya. Waktu mengikuti sekolah penggerak ini sudah kesepakatan bersama belum? Komitmen bersama belum? Sebenarnya kalau untuk sekolah penggerak ini Pak, justru dari diri sendiri saya sebagai penanggung jawab sebenarnya nggak pingin gitu Pak Adi. Maunya nggak usah ikut, pasti akan ribet dengan administrasi. Tapi dari yayasan sendiri waktu itu mengharapkan kalau bisa ikut, karena dari MPK waktu itu ada kok semua kok dikuasai oleh sekolah-sekolah Muslim, mana sekolah Katolik, spontan seperti itu. Lalu dari yayasan juga masuk menanggapi bagaimana suster kita. Nah, ya udah karena atas anjuran mereka saya ikut seperti itu Pak Adi. Jadi kalau udah masuk ya tentu kan kita komit kan Pak Adi untuk menjalaninya gitu. Walaupun tentu seperti yang teman-teman bilang ada kendalanya waktu lah, kadang bentrok dengan kegiatan atau program di sekolah. Nah, dan mungkin kegiatan-kegiatan lainnya yang kadang tiba-tiba harus berubah dan berpengaruh juga untuk program pelaksanaan program sekolah penggeraknya. Gitu Pak Adi dari saya. Baik, ini kita akan masukkan di dalam kendala yang dihadapi. Saya tuliskan di sini, Suster, mohon izin, sesuai dengan apa yang barusan disampaikan, bahwa pada awalnya sekolah sebenarnya tidak ingin mengikuti program sekolah penggerak. Begitu ya, Suster, ya, ceritanya ya? Iya, Pak. Apa sih namanya ya? Curahan hati, apa enggak? Ini cerita kepala sekolah dan guru ya. Pada awalnya sekolah sebenarnya tidak ingin mengikuti program sekolah penggerak. Jadi ini kelihatannya paksaan yayasan deh. Namun, yayasan menyarankan dan menganjurkan ikut kegiatan ini karena di MPK, ini MPK itu Majelis Pendidikan Katolik ya? Iya. Majelis Pendidikan Katolik, begini ya tulisannya, Suster ya? Enggak ketok Pak, enggak kelihatan. Oh, enggak kelihatan. Enggak belum saya bagikan ya? Oh, saya enggak share ya, saya bagikan. Sorry, mohon maaf, saya bagikan. Apa-apa, jadi ini terbuka untuk kita semua, jadi enak nih. Itu ceritanya jadi enak. Iya benar Pak. Kelihatan ya, Suster ya? Kelihatan Pak Adi. Ini KS dan Guru menyampaikan bahwa pada awalnya sekolah sebenarnya tidak ingin mengikuti program sekolah penggerak. Namun, yayasan menyarankan dan menganjurkan ikut kegiatan ini.
karena di MPK, Majelis Pendidikan Katolik, banyak yang ikut ya? Waktu itu masih sedikit justru Pak. Yang ikut Oh. banyak itu yang non-Katolik Pak. Oh, sedikit yang ikut ya, Iya. sedikit yang ikut. Iya, Dan sekolah-sekolah Katolik belum banyak yang turut terlibat. terlibat di dalamnya. Begitu ya, Suster ya? Iya Pak Ade. Baik. Terkait telah mengikuti program ini, maka tadi apa Suster? Komitmen atau apa? Kenapa? Iya, Ya karena iya, sudah benar. mengikuti program ini, maka Sekolah atau secara pribadi komit untuk menjalankannya, mengikuti berbagai program dari sekolah penggerak. Program yang ditawarkan maksudnya Pak Ade. mau tidak mau komit terhadap program, terhadap kegiatan-kegiatan yang ada dalam program ini. Begitu, Suster? Iya, Pak Ade. Jadi kalau seandainya ditawarin programnya 1 tahun saja mau dong ya? Jangan panjang-panjang sampai 3 tahun gitu ya? Kenapa teman-teman sekalian dan suster, ini saya hanya bertanya saja, kenapa teman-teman dan suster ketika mengalami hal ini bahwa anjuran dari yayasan ya tadi ya, anjuran dari yayasan bahwa di MPK tidak ada yang ikut dan sebagainya, lalu kenapa nggak menolak? Enggak lah gitu ya, maksudnya nambah-nambahin kerjaan misalnya begitu, kenapa nggak menolak? Waktu itu kebetulan memang teman-teman saya yang di sini tuh ada yang sudah ada yang belum gitu. Jadi kami bertiga coba itu dulu. Maksudnya kepala sekolah SD sama TK dan SMP. Kami disuruh langsung ngikut ini Pak Adi. Daftar gitu kan Pak Adi. Nah, kebetulan 2 teman saya ini karena faktor usia, mereka memang dari awal memang langsung nggak lulus gitu Pak Adi. Dan nggak lanjut. Nah, nggak lulus seleksinya. Ya seleksinya. Nah, saya masuk ikut lulus seleksinya, nanti ketua yayasan spontan, ya udah suster lanjut aja, baguslah biar ada yang mewakili gitu. Nah jadi saya membayangkan itu memang gimana itu kan saya nggak tahu, intinya ya udah ikut aja gitu. Nah jadi atas anjuran dari yayasan itu kan namanya saja Pak Adi masih mengikutilah arahan dari yayasan seperti itu di sini. Intinya sebagai kepala sekolah kan kalau misalnya kata mereka bagaimana itu demi pengembangan sekolah ke depannya, ya kenapa tidak, itu pikiran saya. Ya udah lanjut. Rupanya tes yang kedua lulus juga, lanjut lagi, berikutnya saya lulus terus. Ya udah Pak. Seperti kembali lagi ke bahasa saya tadi, kan udah lulus, berarti diberi kesempatan untuk belajar. Nah, walaupun setelah masuk di dalamnya, jujur sebenarnya saya sendiri senang juga ya, walaupun lelah gitu dalam arti banyak kegiatan, saya senang. Senangnya gini Pak Ade, yang membuat saya senang dengan sekolah penggerak ini, kalau kita rapat-rapat di rapat IGTK para kepala sekolah gitu kan, kadang mereka membuat KOSP, membuat ini dan itu tentang kurikulum merdeka, kita itu udah tahu gitu. Kayak membuat KOSP itu punya saya udah ditandatangani oleh Pak apa, kita sudah selesai, rupanya di Kebun Jeruk sendiri
6 bulan atau hampir 1 tahun lah, udah akhir tahun ini, tahun ajaran mau ini, baru mulai membuat KOSP. Nah, spontan kami dengan Bu Sonya, syukur juga ya suster ya, untung kita ikut ini, kita lebih tahu duluan, punya kita udah kelar, mereka baru memulai membuat cara membuatnya, mereka baru istilahnya, mereka baru ada yang presentasi kepada mereka tentang membuat ini, membuat itu, padahal kita, artinya banyak pembelajaran sih sebenarnya yang kita dapat dari sebelumnya nggak tahu menjadi banyak yang tahu. Itu Pak Adi, jadi sudah panjang penjelasan saya ini. Dari awalnya begitu, akhirnya ya udah sudah bahasa ya teruskan aja Pak Adi, gitu. Demikian. Jadi dan nggak bisa lagi mundur, aku nggak mau lagi ikut, kan nggak bisa lagi bilang gitu Pak Adi. Kan udah ya waktu wawancara itu kan udah ditanya tuh yang dari kementerian yang wawancara itu, suster kalau seandainya ini besok-besok suster lulus dan dia muslim tapi dia bisa sebut suster, kalau suster lulus dan akan ditawari tentang program sekolah penggerak itu pasti banyak yang harus diikuti, suster siap? Ya saya bilang saya siap seandainya dipercaya dan lulus, ya siap karena saya sudah masuk waktu itu tahap yang terakhir ujian yang wawancara itu Pak Adi. Nah gitu, saya siap, saya sudah katakan gitu ya berarti siap dong Pak Adi. Walaupun saya seperti ini. Iya. Mungkin suster siap, tapi teman-teman kita yang di lapangan, teman-teman kita yang di lapangan yang belum gitu. Di lapangan itu yang belum, benar Pak Adi. Pak Adi benar, tahu aja. Iya, bisa saja kepala sekolah pada akhirnya siap, tapi teman-teman di lapangan kan punya beberapa hambatan dan berbagai kendala. Betul Pak. Ya, sama lah, cerita kita juga sama gitu ya suster ya. Ya karena saya sudah jebur terlanjur basah ya kita finishkan dulu kan gitu ya. Bener Pak, masalahnya udah basah. Iya, ya mau berangkat lagi ya udah basah separuh ya basah sekalian semua gitu kan? Iya Pak, ya, makanya kan maju kena mundur kena kan Pak. Iya. Ini sebenarnya kasus suster sama saya sama, hanya berbeda lapangannya saja kan begitu kan? Ya Pak Adi. Gitu ya. Jadi teman-teman nih gitu ya, tetap semangat gitu. Sebenarnya suster ini juga tidak ingin membuat teman-teman repot ya, tapi mau nggak mau karena ini adalah dari yayasan dan sudah ya tadi ya sudah nyebur gitu ya, dan ya tapi ada manfaatnya ya mohonlah bantuan teman-teman ya. Saya juga tidak tahu nih bisa mendampingi teman-teman sekalian di TK Santo Andreas hanya 1 tahun ini ataukah sampai 2 tahun ke depan lagi atau nanti diganti oleh fasilitator yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Ya bisa juga nanti fasilitatornya misalnya saya misalnya fasilitatornya dirotasi gitu ya kan, dirotasi lalu yang menggantikan fasilitatornya bisa juga dari pengawas gitu ya, Bunda Rita gitu kan dan sebagainya gitu kan, misalnya menggantikan sebagai fasil atau apa kan bisa saja kan. Nah, di TK Andreas gitu kan ya. Teman-teman harus siap gitu ya. Jadi teman-teman harus siap dengan apapun juga. Perubahan-perubahan selalu terjadi dengan dinamis dan kompleks di dalam kehidupan kita seperti roda berputar tadi suster juga mengatakan. Apapun itu di dalam lingkungan sekolah kita, di dalam lingkungan pergaulan kita dan apapun kita dinamis. Nah, untuk itulah kita harus siap dengan perubahan. Perubahan itu apa saja? Kadang-kadang perubahan itu ada yang menyenangkan dan ada juga perubahan itu yang menyakitkan. Nah, ini yang perlu kita siapkan di dalam menghadapi berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Ini teman-teman harus mengerti nih, gitu. Dan suster menghadapi hal ini ya teman-teman support, gitu kan. Ya saya tidak tahu sejauh mana teman-teman bisa mensupport dan sejauh mana sebatas mana mempunyai kekuatan untuk mensupport hal ini. Mudah-mudahan saat manfaatnya tadi entah banyak, entah sedikit, bisa tetap menyertai dan membekali teman-teman sekalian, gitu ya. Gitu. Tapi ya kalau terkait kayak dana BOP dan sebagainya kan juga
Tidak harus ya. Tidak harus itu artinya sekolah Katolik punya kemampuan kan. Sekolah TK Andreas, sekolah Lemuel, sekolah Damai itu punya kemampuan. Saya yakin bahwa tidak mengambil BUB pun juga pasti akan bisa berjalan gitu ya. Nah, itu kan hanya bonus gitu ya. Bonus bukan bonus demografi tapi bonus tambahan dari apa yang sudah kita upayakan gitu ya. Ya untuk anak-anak murid kita. Ya walaupun yayasan sendiri pasti mampu ya untuk membiayai hal tersebut. Bikin kolam renang aja bisa gitu ya istilahnya suster ya, membongkar ruangan juga bisa gitu ya kan. Hanya dengan satu tulisan kecil tetek-tetek besok datang itu ambulan untuk TK gitu ya. Itu hal yang mudah lah gitu ya. Untuk sekolah-sekolah kita itu hal-hal yang mudah. Jujur gitu ya. Apalagi kalau sekolah-sekolah besar seperti sekolah Calvin, sekolah IPK dan sebagainya ya. Ya, dan Kanisius dan sebagainya juga ya, sederetan-sederetan itu penabur dan sebagainya. Ya, monggo kembali lagi kepada teman-teman sekalian, tadi seperti cerita dari suster, apakah teman-teman bisa memahami paradigmanya, bahwa suster sendiri juga punya kesulitan, kepala sekolah kita juga punya kesulitan bahwa di awal maunya ya menolak gitu, teman-teman bisa memahami ya, mungkin teman-teman juga ya di dalam proses itu juga gitu saat ini, proses yang ya akhirnya banyak kegiatan nih loh, nambahin kegiatan, nambahin administrasi, nambahin kerjaan gitu ya, ya walaupun mungkin tanpa tak disadari gitu ya, ya tapi ini kan seperti roda yang berputar juga, pada akhirnya nanti kan ini juga akan berlalu ya. Wah, ini akan berlalu, tapi firman-Nya akan tetap tinggal. Salah ya, nggak gitu ya. Ceritanya jadi berbeda. Ya, ini kan akan berlalu nantinya. Nah, berlalunya waktu yang terus-menerus ini, ya mudah-mudahan bunda-bunda semua, teman-teman semua masih dapat mempunyai semangat dan mensupport. Ya, mudah-mudahan ada yang menjadi hal-hal yang positif, gitu kan, menjadi hal-hal yang positif. Jangan dijadikan beban, tapi ya jalani aja. Ya, jalani saja sampai nanti titik penghujungnya akan finish gitu kan, akan finish. Setuju nggak teman-teman? Setuju, Pak. Saya pun juga menjalani ini juga ya, pokoknya sampai finish, setuju atau tidak ya kembali lagi kepada kita gitu ya. Nah, kalau saya menghadapi berbagai masalah ketika kita berat ya, artinya banyak pekerjaan, waktu kita terbuang, nambahin beban gitu ya. Kadangkala kita ingin berlari apa? Berlari kabur, berlari meninggalkan, atau tetap kita akan hadapi, gitu. Ini adalah satu keputusan. Iya, ini adalah satu keputusan. Ya, ini psikologi kita, gitu. Ya, kenapa saya tetap selalu menjaga semangat saya, gitu ya, dalam hal ini ya? Karena kalau semangatnya Bunda turun, semangat saya juga turun, bubar itu. Betul, Suster? Betul, Pak Ade. Ya, kenapa saya perlu mengimbangi bahwa saya tetap harus semangat? Itu alasan saya. Karena saya tahu kondisi ini, saya mengerti kondisi ini, saya memahami Bapak Ibu gitu loh. Ya, jadi saya harus tetap semangat. Kalau fasilitatornya nggak semangat, gurunya nggak semangat, dua-duanya nggak semangat, semangat tidak ketemu tidak semangat, ketemu tidak semangat kuadrat, wah repot itu urusan. Ya. Nah, tapi saya hanya bisa memberikan pesan-pesan seperti itu, ya tetaplah apapun itu. Ketika kita diberikan beban, ketika kita diberikan tantangan melebihi batas-batas kekuatan kita, Tuhan sebenarnya lagi kasih kompetensi kita yang lebih itu. Dalam hal apapun. Kompetensi apa, Pak? Kompetensi kurikulum merdeka? Oh, bukan kompetensi kurikulum merdekanya yang saya maksud. Ketika diberikan ini, batasan-batasannya itu melewati batasan kita, baik waktu semua. Tapi ada satu kompetensi yang sedang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apakah itu kompetensi memecahkan masalah? Kompetensi kita untuk bisa belajar lebih sabar? Kompetensi kita untuk dapat menghargai orang lain? Kompetensi kita untuk dapat bisa bersama-sama bekerja sama? Di situ banyak hikmahnya kalau disadari. Coba direnungkan sama-sama misalnya ya, ambil waktu, coba dipikirkan sambil jalan bekerja, jalan pulang kerja. Benar nggak ya kata-kata saya? Ya, monggo gitu ya. Bisa juga mungkin tidak ditemukan jawaban ini gitu ya. Tapi kalau saya pada titik itu, walaupun kalau orang menghadapi permasalahan ya pilihannya dua, jalan terus atau berbalik ke belakang atau berbalik ke samping gitu ya. Ya, tapi kita yakin bahwa teman-teman tidak pada posisi itu. Saya yakin teman-teman bersama dengan Tuhan yang sudah terbiasa ya, artinya berjalan di dalam iman, berjalan di dalam lembah kekelaman pun tidak takut ya, tidak tergoyahkan gitu. Ya, jadi
kalau hanya menghadapi program-program sekolah penggerak ya, karena ini kan akan datang silih berganti. Teman-teman ketemu kurikulum merdeka, ketemu KTSP, pada waktu ketemu KTSP saya yakin juga ribet. Ketemu sama apa tuh namanya kurikulum K13 kemarin juga pasti pada ribet juga. Betul nggak? Jujur nggak? Kalau memang jadi guru mengalami pergantian-pergantian kurikulum pasti pada ribet-ribet. Gitu. Ya, mudah-mudahan keputusan yang diambil Suster ini dan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Suster ya, Suster saya yakin juga punya empati dan simpati terhadap kita semua gitu ya. Ayo kita sama-sama tuntaskanlah program ini yang sudah disarankan oleh yayasan dan sudah tadi Suster pun juga mengalami kendala tapi mencoba untuk terus bangkit dan meskipun sudah basah ya ayo kita sama-sama berenang sekarang. Kita sudah sama-sama basah. Ya kita sama-sama berenang, mari kita sampai ke tepian dengan selamat dan kemudian kita kembali dengan selamat, kita kembali dengan kering ya dan kemudian mudah-mudahan dari hasil kita nyebur di kolam tersebut paling tidak ada hal-hal positif yang bisa kita ambil gitu. Betul ya Suster ya? Betul ya teman-teman ya? Betul Pak Adi. Ya mudah-mudahan saya tidak tahu ya bagaimana teman-teman punya pandangan dan pendapat. Baik, ini sudah saya tuliskan. Lalu kemudian di sini yang terakhir dari sesi kita pada sore ini adalah solusi terhadap kendala. Solusi terhadap kendala itu tadi ada persiapan yang sungguh, baik tenaga, tim kebersamaan, kolaboratif agar dapat berjalan dengan baik. Di tengah-tengah semua kesibukan, usaha, upaya dilakukan semua Toke Andreas, ya, kerja keras, semua pihak dan kerjasama dengan orang tua. Ini adalah solusi. Kira-kira ada tambahan lagi nggak? Silakan. Silakan teman-teman, kita gantian berbicara. Siapa tahu ada solusi yang teman-teman temukan berkaitan dengan apa yang sudah dikatakan Pak Adi, monggo. Silakan Miss. Miss Aurel, Miss Elis, Miss Tere, Miss Tini, Miss Lita, monggo. Jadi silakan teman-teman, berani berbicara, berani bersuara, nggak apa-apa. Jadi ada masalah di antara, mungkin kita punya problem nih sama sekolah penggerak. Kita punya problem dengan program ini yang menyulitkan kita. So, solusi terhadap kendalanya apa? Ketika kita menyampaikan ada suatu problem dan ada suatu persoalan, maka kita juga akan memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Jangan sampai kita juga gini, kita bilang, wah ada masalah begini-begini, ketika ditanya, solusinya apa? Lalu kita diam, berarti tidak ada masalah. Betul dong, Suster? Ya, betul ya? Nah, jadi ketika memang ada masalah, barangkali ada kendala, ada kesulitan, ada apa, cerita aja. Solusinya apa? Tidak akan ada yang menghakimi kita kok. Ini pribadi kita, ini dunia kita, ya. Ini adalah rumah kita bersama. Jadi, mari kita sama-sama solusinya bagaimana? Gitu. Ya, boleh ada yang bercerita lagi lebih boleh gitu. Pahit getirnya sekolah penggerak boleh, nggak apa-apa, boleh cerita. Silakan. Baik Pak Adi, terima kasih Pak Adi. Kalau saya secara pribadi, ini sharing and caring ya jatuh-jatuhnya ya Pak Adi ya. Iya. Nah, siap. Di awal Pak Adi sudah kasih kekuatan juga buat kita, karena memang sudah terlanjur basah, ya berenang sekalian, seperti itu ya Pak Adi ya. Tidak mungkin mundur lagi seperti itu. Ya memang di awal itu ya karena memang ini masih kurikulum baru untuk kita, ya mau tidak mau ya walaupun tertati-tati, tapi ya ayo tetap seperti itu Pak Adi. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa lebih fokus lagi, bisa lebih menguasai lagi untuk kurikulum merdeka ini, yang notabene juga Suster sebagai kepala sekolah penggerak. Nah itu sebenarnya itu kebanggaan dan beban untuk kita semua juga Pak Hadi, ya kan?
Ya, karena sudah masuk kategori suster juga udah lulus sebagai kepala sekolah penggerak, artinya mau tidak mau kita juga sebagai guru di sini dituntut lebih lah dibanding yang belum atau yang sedang berjalan menuju ke kurikulum merdeka seperti itu Pak Adi. Jadi kalau ditanya solusinya dari saya, ya seperti Pak Adi bilang, ya sudah berenang sekarang Pak Adi. Ya, memang harus kita jalani, walaupun ada istilahnya learning by doing itu setiap hari Pak Adi. Apalagi yang kurang, apalagi yang harus kita jalankan seperti itu. Ya memang informasi itu ya biasanya kita dapatkan dari Suster Tere seperti itu Pak Adi. Dapat informasi apalagi ini yang harus kita lengkapi ya kita kerjakan. Walaupun ya memang kadang-kadang masih terseret-seret juga Pak Adi karena memang kendala waktu ya Pak Adi. Nah, jadi solusi dari saya ya sudah dijalankan seperti itu Pak Adi. Terima kasih Pak Adi, itu dari saya Pak Adi. Baik, terima kasih Bun. Terima kasih banyak Miss. Yang lainnya juga boleh, nggak apa-apa. Aduh, saya ini nggak apa-apa, kita sharing and caring. Saya memahami kok. Gitu. Silakan. Saya Pak Adi. Siap, berarti ini, monggo. Terima kasih. Ini mengenai sekolah penggerak Pak Adi. Iya. Sebenarnya sebelumnya itu juga pernah ada penawaran sekolah penggerak, tetapi karena saya tahu dari teman saya yang sudah angkatan pertama, teman saya kan di angkatan pertama, ceritanya seperti ini gitu. Disitulah sebenarnya saya menolak saat itu ya. Tapi kok Dilala dengan Suster Tere mau nggak mau, Suster Tere ternyata ikut sekolah penggerak. Waduh, saya cuma begitu doang sih, mau menghindar. Malah kecemplungnya tadi yang bahasanya Miss Tere, karena di sini Suster Tere kan ternyata berhasil lah ya untuk seleksi sebagai sekolah penggerak itu, dan ya itu dia akhirnya selain saya awal-awalnya itu sudah mengetahui bagaimana lika-likunya sekolah penggerak, jatuh bangunnya, kegiatan aneka rupanya seperti itu, ya ibaratnya ya kita mau nggak mau kan juga kita harus belajar juga Pak Adi. Ya itu dia, meskipun babak belur ya istilah kata babak belur gitu. Di mana saat itu ya dengan bekalnya Pak Adi, saya pun kan tidak serta-merta kalau dikasih tugas dengan apa yang sudah Pak Adi, saya juga suka sharing, saya tanya juga sama teman-teman saya angkatan 1, angkatan 2 gitu loh Pak Adi. Jadi bukan berarti membandingkan, tidak, tetapi apa sih maksudnya kali aja apa ada bedanya atau seperti apa gitu. Tapi kan pada dasarnya sebenarnya sama. Hanya memang saat itu saya cuma sempat ngomong sama suster, coba dulu ya kita sih kalau untuk yang namanya kurikulum merdeka, apapun arahan dari dinas, kita pasti akan mencoba, tapi jangan sekolah penggeraknya gitu loh, maksudnya gitu. Begitu Pak Adi waktu itu. Kita ikutin lah apa yang menjadi arahan pemerintah mengenai kurikulum merdeka. Memang saat itu saya sudah pernah ikut beberapa kali tentang kurikulum merdeka sebelum sekolah penggerak Pak Adi. Begitu. Jadi ya paling tidak kita benar-benar kurikulum merdeka itu kita ikuti sesuai arahan dinas, tetapi untuk sekolah penggeraknya itu yang kami sebenarnya belum siap menuju ke sana kalau secara pribadi gitu loh Pak Adi. Jadi inilah kita mau menyelami apa sih kurikulum merdeka itu gitu. Nah, dibarengkan dengan sekolah penggerak dengan kegiatan yang memang ada hubungannya dengan kurikulum merdeka gitu kan. Tetapi kan kita kurikulum merdeka ini aja kita baru kayak orang belajar jalan lah bahasanya gitu. Nah, dengan adanya sekolah penggerak ada dijejel lagi hal-hal yang apa lagi gitu kan. Nah, jadi ibaratnya nyambungnya tuh lama gitu loh Pak Adi. Begitu Pak Adi. Itu yang saya rasakan, bagaimana saya pernah ngikutin pelatihan kurikulum merdeka ditambah dengan ditambah lagi dengan sekolah penggerak ini. Tapi ya kita sih mengambil sisi baiknya,
apa yang Pak Adi sudah berikan materi-materi itu, ya meskipun kita tertati-tati, meskipun kadang juga apa ya, suka ada miskomunikasi, makanya saya suka nanya ke teman lain, itu kan kita ibaratnya kita saling melengkapi, oh kita bener nggak sih apa yang kita kerjakan ini, atau misalnya kalau ininya kurang pasnya di mana gitu loh Pak Adi, bukan berarti kita mau membanding-bandingkan, tidak, tapi kita mau yang benernya gitu loh, supaya apa, supaya ya kita juga tahu, oh iya ternyata kita kurang pas nih di sininya, oh yang ini yang harus kita lakukan lagi, kayak gitu sih Pak Adi dari berbagai kegiatan yang sudah kita lakukan, setidak-tidaknya menyeimbangkan apa yang sudah kita dapat melalui sekolah penggerak. Meskipun ya kami tetap ada perpaduan antara kurikulum 13 juga sebenarnya Pak Adi. Jadi ya mau nggak mau kan sebenarnya ya itu sih beda-beda tipis gitu kan Pak Adi, hanya kalau di kurikulum Merdeka itu kan P5-nya, sebenarnya dulu-dulu di kurikulum 13 pun kita melakukan hal-hal yang seperti yang P5 gitu. Hanya kalimatnya aja, redaksinya aja yang berbeda sebenarnya gitu. Dan terlebih dalam menyampaikan pembuatan modul-modul, itulah yang bedanya di situ. Begitu Pak Adi. Terima kasih. Hanya satu Pak Adi, yang mengenai di itu aja di PMM itu Pak Adi, itu yang bikin kami yang benar-benar yang apa ya, kesiapan kami yang kurang gitu Pak Adi. Kalau kita juga dikejar dengan PMM gitu loh, karena kalau saya lihat gitu kan PMM itu terlebih kepada mereka-mereka yang dinas gitu ya Pak Adi ya. Ya kalau swasta kan paling enggak ya kita menyelami gitu kan. Tapi kan tidak ada kata harus seperti itu kan Pak Adi, paling tidak kita mencobalah gitu kan di PMM itu begitu. Tapi kalau dibilang kata harus, wajib apa? Nah itu bagi kami tuh seperti momok gitu Pak Adi. Untuk PMM ya kami ya mempelajari gitu loh Pak Adi, tetapi kalau untuk langsung dikejar target harus begini, itu yang kami apa ya, gimana sih kalau kerja dipaksa harus ini, jadi di sini kita bukannya mikir tapi yang ada kesel Pak Adi. Begitu sih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Ya baik, terima kasih banyak Miss Tini atas sharing and caring-nya, dan sekali lagi saya juga menegaskan terkait PMM. PMM itu tidak wajib ya bagi Bunda semua ya. Jadi disarankan kaitannya dengan pengelolaan kinerja. PMM kan banyak ya, jadi kita harus bilang PMM yang mana dulu nih, gitu kan. PMM itu kalau bicara pengelolaan kinerja saat ini yang diwajibkan adalah ASN, oke? Pengelolaan kinerja. Nah, sedangkan untuk yang lain, yang swasta itu disarankan. Nah, kalau untuk PMM yang tadi untuk mendapatkan sertifikat, modul-modul, sebenarnya itu tidak untuk membebani ya. Maksudnya gini, konsepnya adalah bisa untuk belajar dari sana jika ada yang kurang-kurang. Jadi PMM yang dimaksud di sini adalah yang terkait modul-modul dan sertifikat PMM, bukan pengelolaan kinerja ya, Miss Tini ya, yang saya maksud ya. Nah, itu adalah untuk kita dapat mengambil sumber belajar di sana, lalu kemudian kalau sertifikat itu kan nggak penting bagi saya ya, itu hanya pencapaian. Maksudnya sebenarnya fungsinya adalah kalau kita ada yang tidak tahu ya coba kita konfirmasi di PMM, karena apa yang di PMM tentunya sudah disiapkan. Kalau kita nanya ke sana ke sini kan barangkali juga masih ada yang kurang pas, tapi kalau di PMM yang modul itu, yang modul-modul yang sudah disediakan, itu kan sudah dibakukan. Nah, sehingga kalau kita ngambil di sana, kita belajar dari sana, dari modul-modul itu, ya kita akan mendapatkan hal-hal yang tentunya untuk mengkonfirmasikan pengetahuan kita ke sana. Nah, kalau untuk aksi nyata kemudian dilampirkan ke dalam PMM, sebenarnya sih juga tidak dikatakan wajib ya. Kebetulan saja kita punya kegiatan loka. Nah, dari kegiatan loka itu ada refleksi loka. Refleksi loka memang adalah hasil dari kita menuliskan apa yang sudah kita rencanakan di loka. Nah, itu dipilih lalu diuploadkan ke PMM yang modul-modul. Udah, itu aja. Dan sebenarnya kalau kita ngikutin loka-loka tersebut, terus kemudian menuliskan 1-2 halaman, lalu dilampirkan ke sana,
soal dapat sertifikat nggak dapat sertifikat lalu divalidasi itu udah bukan urusan kita. Kalau dapat ya berarti bonus. Dan kemudian kita sebagai belajar dan mengkonfirmasi pengetahuan kita di PMM tersebut ya itu bagian dari situ. Nah, terima kasih banyak Bunda Tini, dan memang lika-liku dari perjuangan PSP ini banyak hal dari angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 ya memang kalau bilang berbeda sama ya sama tapi ya berbeda. Kenapa? Kalau kita bicara angkatan 1 ya tentunya ada hal yang tentunya ditambah ya di angkatan 3. Karena kan berjalan. Ya, kalau kita di Andreas tahun pertama kita jadi guru, tahun kedua, tahun ketiga pasti setiap tahun ada tambahan gitu ya. Ada tambahan-tambahan, entah tambahan gajinya, entah tambahan usianya, entah tambahan bukunya, entah tambahan administrasinya gitu ya. Nah, angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 saya katakan berbeda. Kenapa berbeda? Pak sama, program sekolah penggeraknya sama, tapi banyak hal yang berbeda di sana ya. Berbedanya itu mungkin tidak secara general luas gitu ya berbeda, tapi ada tambahan-tambahan sedikit-sedikit. Tambahan-tambahan sedikit itulah yang mungkin membedakan setiap angkatan sehingga warnanya menjadi berbeda antara angkatan 1, angkatan 2, dan 3. Tapi terima kasih banyak Miss Tini sharing dan caringnya. Kami tahu, saya juga tahu, Bunda-bunda juga sibuk, banyak kegiatan dan sebagainya ya, yang menjadi hal tadi sudah disampaikan oleh Bu Meida juga. Dan suster pun juga sudah menyampaikan itu. Artinya gelombangnya sebenarnya sama. Kegelisahannya sebenarnya sama gitu ya, antara guru-guru dengan TK Santo Andreas ini, di guru-guru dan kepala sekolah itu sebenarnya sama, cuma bagaimana cara kita menyikapinya yang beda. Itu saja sih, bagaimana cara kita menyikapinya barangkali berbeda-beda gitu ya. Tapi saya paham bahwa ini menjadi satu runutan kesulitan kita semua gitu ya. Mudah-mudahan hari demi hari, waktu demi waktu, kemudian berlalu, dan tiba-tiba program ini berakhir. Barangkali ketika program ini berakhir, tahu-tahu menjadi program yang dirindukan. Kita tidak pernah tahu. Seringkali seperti itu. Ya, tahu-tahu berat, tahu-tahu selesai. Sama seperti kita kuliah. Kapan selesainya ya? Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 8. Tahu-tahu skripsi, lulus S1, dapat sarjana, SPD, ya sarjana PAUD. Tahu-tahu kita rindu dengan kampusnya. Kita kepengen kuliah lagi ya. Ketika kepingin balik ke kampus lagi, kita ingin lihat situasinya. Saya kepingin ketemu dosennya yang saya ingat tuh mata kuliahnya Kadang-kadang memang itu tumbuh berjalan seiring waktu. Ya, ini teman-teman sekalian, sama-sama yuk kita berat sama ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Salah nggak saya ngomong begitu? Ya, yuk sama-sama. Saya tahu semuanya dalam kondisi yang sama. Kepala sekolah, guru, ya mungkin fasilitatornya juga barangkali juga demikian, gitu. Ya, maka kalau ada rolling fasilitator, biar penyegaran, saya orang yang pertama yang tunjuk jari, boleh nggak saya refreshing gitu ya, ganti fasilitator, tukeran kelas, biar sama-sama bisa merasakan kesegaran-kesegaran kembali, biar refresh gitu. Kalau ketemu sama orang yang berbeda kan, kalau kita kuliah kan dosennya beda-beda ya, enak gitu kan. 16 kali pertemuan, dosennya ganti, mata kuliahnya lulus gitu ya. Paling ketemu dosen itu lagi di mata kuliah berikutnya gitu kan. Nah, ini mungkin barangkali juga mewarnai. Nanti boleh juga kok ketika kan Bunda kan mengisi itu ya, mengisi apa sih itu namanya? Feedback pada lokakarya ya. Kalau nggak salah ya, kan ada form pada lokakarya di akhir gitu kan. Nah, boleh tuh sambil menuliskan supaya ada penyegaran dan refreshing. Boleh tidak kalau misalnya kegiatan PSP angkatan 3 itu setiap tahun fasilitatornya di rotasi gitu. Boleh, nggak apa-apa. Barangkali jadi lebih segar. Jangan Pak Adi. Barangkali bisa lebih segar, kan beda ya kan. Maksudnya ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang berbeda. Ya. Baik. Itu mungkin Miss yang dari saya, mudah-mudahan kita saling menguatkan ya, menguatkan dalam segala hal, dalam doa, dalam dukungan, dalam support gitu ya. Terima kasih banyak Miss Tini dan semua teman-teman guru yang ada di TK Andreas. Sama-sama Pak Adi. Sama-sama Pak Adi. Cukup mungkin? Apa masih ada yang ingin di sharing and caring kan? Rekaman ini pasti akan didengarkan dan dibaca oleh koordinator fasilitator, jadi nggak apa-apa. Teman-teman yang lain masih ada mau curhat.
Silahkan, nggak apa-apa. Kalau tidak ada, bener nih, udah nggak ada nih. Nanti curhatnya berarti di refleksi akhir tahun gitu ya, banyak yang curhat. Cukup? Baik, kalau memang cukup, kita cukupkan. Dan kita akhiri kegiatan PMO 6 ini, PMO 6 akhir tahun, kegiatan pendampingan PSP yang pertama, dan kemudian refleksi akhir tahun adalah akhir daripada kegiatan pada PSP tahun pertama nanti. Nah, teman-teman sekalian, silakan waktu dan tempat saya kembalikan kepada Suster untuk menutup kegiatan ini. Terima kasih. Baik, Pak Adi. Terima kasih banyak untuk PMO yang ke-6 pada hari ini. Terima kasih juga teman-teman semua. Kita sudah saling mendengar apa yang sudah kita alami bersama di tempat ini di TK Santo Andreas. Kemudian apa yang menjadi kendala, solusinya apa untuk kedepannya tentu untuk kita. Semoga saya berharap semoga kedepannya apa yang menjadi solusi yang mau kita lakukan, kerjasamanya, bagaimana usaha kita bersama untuk melaksanakan program yang sudah direncanakan dan disepakati ini mulai berjalan dengan baik. Itu saya butuh dukungan teman-teman semua karena memang saya nggak bisa berjalan sendiri. Sekolah penggerak itu tidak sama dengan guru penggerak. Guru penggerak bisa sendiri, bisa kemana-mana untuk melakukannya. Kalau sekolah penggerak itu atas nama sekolah, berarti ada beberapa elemen yang harus terlibat di sana. Maka saya butuhkan juga teman-teman untuk membantu saya. Kita berjalan bersama karena program ini sudah kita jalani. Mudah-mudahan ke depannya ya kita lebih baik lagi lah. Tentu ada saja bentrok sana bentrok sini karena kendala program-program sekolah itu tadi, itu wajar-wajar saja. Tapi bagaimana di tengah kesibukan, di tengah bentroknya ada kegiatan sana sini, kita berjalan bersama. Kalau memang saya kurang tepat kita saling mengingatkan. Nah, mungkin harus kita antara kita kurang akur, wajar saja, memang kadang harus seperti itu. Saya minta maaf juga untuk semuanya itu. Tapi yang jelas ini sudah berjalan, kita sudah berjalan bersama. Rasa ya harus berenang sekalian aja kan. Itu yang pasti harus bersama-sama terus sampai selesai program ini. Nah, saya nggak tahu apakah tahun ini selesai, kan itu nggak mungkin. Yang saya tahu itu adalah 3 tahun. Hari berjalan lagi, kita bergandengan tangan lagi, dan harapan bentar aja. Ya, Suster mengalami gangguan ya, jaringan internetnya. Ya Pak Adi, jaringan saya agak terganggu tadi. Ya, saya lanjut lagi. Harapan saya ke depannya
mudah-mudahan kerjasama kita khususnya untuk menjalani apa yang sudah direncanakan disepakati bersama di program Sekolah Penggerak Angkatan 3 ini boleh berjalan baik. Harapan saya juga kami berharap mudah-mudahan Pak Adi tetap menjadi teman kami karena kita sudah mulainya bareng. Ya, untuk kami dalam situasi seperti ini kalau memulai lagi dengan yang lain ya kayaknya agak-agak susah deh. Nah, tapi itu semua keputusannya kan kita nggak tahu ya besok itu harus bagaimana, itu harus bagaimana rencana selanjutnya dari kementerian atau dari atasan kita nggak tahu. Itu semua yang kita katakan ya semua itu adalah indah, itu aja. Pasti kita bisa melewatinya bersama Tuhan, Dia pasti memberi kita kekuatan. Itu saja dari saya, Pak Adi. Terima kasih banyak untuk pendampingan hari ini. Teman-teman saya juga sudah banyak curhat bagaimana perjuangan mereka, bagaimana tetap mau bersama-sama berjalan, tapi itulah keadaan kami realnya Pak Adi. Ya mungkin kurang respon, kurang menanggapi, ya wajar-wajar saja karena memang mungkin mereka sibuk juga untuk persiapan besok. Tapi itulah intinya keadaan kami dari yang situasi kami seperti ini masih kami coba terlibat untuk mengikuti pendampingan. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau kurang berkenan dengan pertemuan hari ini, mungkin karena kesibukan kami. Demikian Pak Adi. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman semuanya. Baik, ya terima kasih banyak Suster dan Bunda Tini, Bunda Elizabeth, Bunda Aurel dan Bunda Teresia, Bunda Hotmaida ya. Terima kasih banyak sekali lagi dan sekali lagi apabila ada kata-kata yang salah mohon jangan simpan di dalam hati. Ya, mohon dimaafkan dan apabila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi dan boleh juga kita berjumpa lagi. Mungkin kita akan tutup dan akhiri dengan doa kecil saja ya. Kita tutup, kita akhiri kegiatan PMO 6 ini dan Bunda semua tetap semangat, sehat selalu bersama keluarga dan yuklah kita sama-sama. Suster juga sudah menyampaikan itu, Bunda sudah menyampaikan itu. Kita tahu perasaan kita masing-masing, kita tahu situasi kita masing-masing ya. Mungkin kita tutup dengan doa. Bersama-sama kita bacakan kemuliaan kepada Allah ya. Baik. Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad, amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, mohon maaf ya Suster, doa singkat ya. Terima kasih Pak Adi, selamat siang. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Selamat siang. Selamat siang. Selalu Pak Adi. Sehat selalu ya Pak Adi. Amin ya. Terima kasih Suster. Salam untuk keluarga. Ya. Ya, mohon izin nih Pak Adi.